Saya kepengen tadinya pengen jadi duta besar gitu ya. Saya pengen lihat-lihat di luar negeri, pengen jalan-jalan pengen gitu traveling ya. around the world. I wanna travel all over the world. Tapi kemudian ayah saya bilang tidak. Jadi dia pada detik terakhir Mbak Maria dia mengganti hubungan internasional yang saya pilih untuk sekolah negeri saya, universitas negeri saya menjadi ilmu hukum. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast persembahan Job Cuan untuk seluruh perempuan-perempuan dimanapun kalian berada ya. Senang banget ladies, hari ini aku Maria Katarina bisa ketemu lagi dengan para ladies, bestie-bestieku semua yang baik-baik dan juga sehat-sehat untuk kembali mengangkat, kemudian kembali lagi menginfluence teman-teman perempuan dimanapun tentang cerita-cerita dan kisah perjalanan karir, rumah tangga, dan segala hal gitu ya. Yang kita bisa ambil dari ladies-ladies yang terkenal di Indonesia ini. Banyak banget. Dan hari ini spesial banget karena Maria juga kedatangan salah satu ladies yang juga hebat. Dan kita pengen denger sih kisahnya seperti apa. Hari ini sudah ada bersama dengan kita semua. Di sini ada Ibu Rista Katrini Manurung, Direktur Hukum dan Kepatuhan AIA Indonesia. Halo Ibu Rista, apa kabar? Luar biasa, halo juga Mbak Maria. Sehat, halo ya? ladies semuanya. Biasa nih kalau kita ngumpulin ladies-ladies di sini, biasanya kita kepengen dengerin kisah dan perjalanan Bu Rista nih ya, sampai ke posisi saat ini nih Bu Rista. Mungkin proses perjalanannya kan gak banyak yang tahu karena biasanya disimpan sendiri nih. Tapi kalau kita boleh trace back Bu Rista ya, dulu sampai sekarang tuh kalau misalnya bisa dikasih dalam 1-2 kata tuh apa sih untuk menggambarkan perjalanan karirnya Bu Rista? Oke. Mungkin kalau disuruh 2 kata tadi ya. Oke, saya mau sampaikan bahwa yang pertama adalah it's always a journey. Wah, itu bukan lebih dari 2 kata ya. Itu suatu perjalanan dan kemudian selalu lakukan yang terbaik dan selalu berikan yang terbaik. Oke. Ya, selalu mengimprove diri. Selalu mengimprove diri. Dalam perjalanan kehidupan selalu lakukan improvement. Perbaikan diri. Perbaikan diri ya. Proses belajar gitu. Betul. Ya Bu Rista ya. Betul. Itu kan tadi 2 kata untuk menggambarkan sebuah perjalanan karir. Kalau misalnya kita lihat dalam prosesnya itu seperti apa Ibu menjalankan? Apakah memang berkarir itu Ibu yang milih gitu atau memang karena kesempatan selalu datang terus-menerus? Karena kan banyak nih cerita-cerita dari para ladies. Aduh tadinya tuh udah deh gitu kayaknya tapi kok ada lagi kepercayaan jadi nyambung lagi gitu. Banget. Terus ternyata tadinya udah nggak mau karir tapi kok disupport banget ya sama keluarga sayang ya kalau misalnya nggak dieksplor. Ini karir yang memang Ibu pilih atau seperti apa Bu? Jadi memang kalau saya mau mulai dulu, saya punya ayah yang luar biasa hebat yang selalu menjadi inspirasi saya. Dia selalu bicara tentang 2 hal, yaitu satu mengenai pendidikan. Dan yang kedua adalah mengenai selalu membuat diri kita tuh bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi saya masuk ke dalam pendidikan karena memang ayah saya selalu minta saya untuk raih yang paling tertinggi gitu ya, yaitu sampai pendidikan tinggi kita kan doktoral ya. Nah, terus never stop learning dan yang kedua tidak boleh bergantung sama orang lain dan karena itu kita ingin memberikan manfaat kehidupan kita exist itu dalam kehidupan kesempatan yang diberikan Tuhan itu untuk siapa sih? Kalau bukan untuk bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Dan oleh karena itu saya masuk ke karir. Karena saya ingin punya kewenangan sendiri, punya keuangan sendiri, sehingga bisa lebih fleksibel melakukan apa yang menurut saya baik dalam kehidupan. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh ya karena pendidikannya, yang kemudian memberikan saya tools untuk kemudian bisa sukses di dalam karir. Jadi gitu. Berarti ini termasuk jalur hidup yang Ibu pilih ya? Dan disupport pastinya. Disupport habis karena walaupun kami berasal dari Batak ya, kan yang dimana seperti Mbak Maria tahu, Batak itu kan patriarkat tinggi sekali ya, kencang sekali. Tapi puji Tuhan orang-orang sekitar saya tuh, terutama ayah saya, walaupun dia adalah salah satu yang sangat suka adat istiadat gitu ya, tapi dia mengajarkan kepada komunitas perbatakannya dia bahwa wanita dan pria itu punya kesempatan yang sama. Jadi termasuk orang yang suka memberikan breakthrough kalau ayah saya ini.
Jadi walaupun suka ditentang, tapi ayah selalu kepada kami, almarhum ya, papa udah almarhum, itu selalu mengajarkan hal itu. Walaupun itu belum tentu diterima di masyarakat, terutama komunitas perbatakan. Gitu. Tapi tercetaklah Ibu Rista sekarang gitu ya. Iya, amin. Dengan berbagai macam kesempatan dan karir yang kemudian berkembang sampai dengan sejauh ini. Betul. Ketika meniti karir waktu itu step awalnya seperti apa sih Bu? Karena kan ini bidangnya hukum ya. Apakah memang selalu di jalur itu ataukah berpindah-pindah? Sebenarnya bukan suatu kebetulan sih, tapi ayah saya tuh seseorang yang visionary, sehingga dia selalu melihat kalau dulu sebelum tahun 90-an itu kan kayaknya perekonomian yang diutamakan oleh pemerintah. Tapi kemudian kita mengalami krisis moneter gitu ya. Dan ternyata hukum merupakan suatu keilmuan yang luar biasa melonjak. Kalau dulu mungkin pengetahuan orang akan hukum tuh tidak banyak gitu ya. Tapi sekarang kalau orang akan bertemu atau punya sengketa, dia akan bilang nanti ya, you will have to meet my lawyer gitu kan. Jadi sehingga keilmuan hukum itu menjadi sesuatu yang meningkat, demand-nya besar sekali. Walaupun saya tadinya pengen jadi duta besar gitu ya. Saya pengen lihat-lihat di luar negeri, pengen jalan-jalan gitu ya. I wanna travel all over the world. Tapi kemudian ayah saya bilang tidak. Jadi dia pada detik terakhir Mbak Maria, dia mengganti hubungan internasional yang saya pilih untuk sekolah negeri saya, universitas negeri saya, menjadi ilmu hukum. Yang ganti papa berarti? Papa. Nah, dan pas kebetulan setelah itu langsung 98 is monetary crisis. Saya itu lulus di tahun 96 gitu ya. Dan hukum itu menjadi sesuatu primadona yang luar biasa sekali, sehingga dibutuhkan banyak sekali di seluruh aspek. Karena banyak kepailitan, terus kemudian juga banyak sengketa-sengketa hukum, sehingga demand-nya besar sekali dan menjadi suatu profesi yang luar biasa dibutuhkan. Detik-detik terakhir diganti tadi. Papa mengganti. Mau ke hubungan internasional jadinya malah ke hukum. Sempat ada pergolakan nggak sih waktu itu Bu Rista? Atau ya nurut aja lah, manut aja gitu. Tapi sebenarnya kan kalau untuk menjadi duta besar tidak harus hubungan internasional. Betul. Saya masih dengan keinginan saya untuk jadi diplomat gitu ya. Terus kemudian saya memberikan formulir untuk bekerja di Departemen Luar Negeri. Nah, saya melamar ke sana, lulus, tapi kemudian saya melihat bahwa ternyata saya bisa memahami kenapa saya harus stay di hukum. Maksudnya bukan di hukum ya, tapi di keilmuan di jurusan hukum. Iya, itu suka jadi joke ya, murid saya. Iya, jadi saya suka sekali ternyata banyak sekali yang saya bisa lakukan di bidang hukum, dan memang bukan kebetulan ya, mungkin rencana Tuhan yang luar biasa di mana dari satu hal ke hal yang lain itu banyak sekali yang kemudian membawa saya ke bidang hukum. Karena memang satu keluarga saya, ayah saya adalah lawyer, mama saya juga bekerja di bidang hukum juga. Kakak-kakak saya semua kebanyakan mayoritas, kami 7 bersaudara, itu 5 diantaranya orang hukum. Terus kemudian saya langsung magang, diambil oleh salah satu law firm terbaik. Wow. Jadi saya memang terbawa arusnya dan memang mungkin kalau orang bilang rencana Tuhan, ya mungkin Tuhan benar sekali. From one to another lagi, itu memang selalu mengenai hukum. Jadi saya dulu kerja di law firm pertama kali. Pertama kali step karirnya di law firm. Di law firm. Saya bekerja di Suwito Swardeman Edimurti Cardono. Dan saya menyukai hukum keuangan. Jadi saya belajar mengenai perbankan, saya belajar mengenai asuransi, mergers and acquisition, dan lain-lain. Sehingga akhirnya saya menjadi partner di bidang asuransi dan reasuransi. Dan barulah banyak sekali saya mengenal banyak pimpinan asuransi, perusahaan asuransi jiwa. Karena mereka kebanyakan klien saya. Klien saya. Jadi kemudian banyak saya diminta untuk bekerja buat mereka gitu kan. Barulah setelah 10 tahun di law firm, di partner, saya pindah ke salah satu perusahaan asuransi. Law firm dan kemudian ke insurance. Law firm jadi partner. Jadi direktur lembaga jasa keuangan. Di insurance. Wah, tapi memang semuanya udah ke track record-nya tuh memang dihukum karena sebuah keputusan last minute ya Papa ya. Nah, relationship Bu Rista sendiri kalau sama ayah seperti apa sih? Kayaknya termasuk salah satu orang yang saya sangat beruntung punya ayah yang luar biasa. Karena walaupun dia tidak tamat sekolah gitu ya,
tapi dia sangat suka belajar dari buku. Dan bahkan dia adalah orang yang pengarang buku. Banyak bukunya ada di Gramedia, walaupun dia tidak sekolah. Jadi saya belajar dari beliau bahwa pendidikan itu ada di mana-mana. Pendidikan ada di TV, pendidikan ada di radio, pendidikan ada di sekolah formal gitu ya, ataupun di buku gitu ya. Apalagi sekarang kita punya internet. Aduh, internet itu kan semua adalah buku sebenarnya, pengetahuan, data gitu ya. Jadi dia tidak pernah berhenti belajar. Nah, jadi itu dengan ayah saya apapun saya ceritakan, termasuk hubungan mengenai jatuh cinta gitu ya, termasuk lagi happy, termasuk lagi sedih gitu ya. Rencana-rencana saya itu Papa selalu memberikan waktu yang luar biasa. Jadi dia teman yang baik, ayah saya yang baik, sahabat yang baik, semua sih dia buat saya. Jadi memang relationship-nya deep, very close, ya, sangat dekat sekali. Betul. Ya. Dan benar-benar kayaknya influence-nya Papa di kehidupannya Bu Risa, khususnya di karir itu di shape, benar-benar dibentuk. Itu 100% rupa, ya? Mbak Maria, benar banget. Iya. Nah, sekarang kan Ibu udah berada di posisi saat ini. Iya. Gitu. Bagaimana kemudian menginfluence orang-orang di sekitar gitu ya, bahwa kan prosesnya beda-beda, tapi aku dapatin proses ini nih gitu. Nah, Bu Risa sendiri membuka perempuan-perempuan mungkin di sekitaran perusahaan gitu ya untuk bisa punya spirit yang sama atau mindset yang sama nih seperti apa? Saya menempatkan diri saya sebagai selalu dalam bertemu, saya selalu bertanya apa yang saya bisa berikan kepada dia. Jadi saya selalu dengan poin itu. Jadi yang saya pikirkan adalah kira-kira si X, si Y, si Z itu butuh apa? Dan di mana saya bisa fit in gitu ya. Sehingga mungkin dengan pembawaan seperti itu, sehingga banyak orang akhirnya butuh. Karena saya selalu menempatkan what can I give to you, gitu ya. Nah itu secara personally berarti ya Bu, karena beda-beda ya masing-masing. Beda-beda, jadi tergantung saya lagi bicara sama siapa. Kalau sama anak-anak, ya otomatis saya menempatkan diri di dalam posisi mereka. Atau mungkin anak buah saya juga saya tempatkan. Atau sama bos saya, atau sama pemerintah OJK gitu ya. Nah itu, atau bahkan sama customers. Jadi saya mencoba untuk masuk, menempatkan diri saya di dalam posisi mereka. Sehingga saya lebih di welcome, lebih bisa diterima gitu kan. Dan akhirnya saya lebih paham. Sehingga permasalahan pun jadi lebih cepat selesai. Jadi itu dulu yang pertama. Nah terus baru kemudian kalau memang saya bisa bantu, saya akan bantu. Nah tapi kalau belum bisa saya akan refer. Nah saya kenal ini, mungkin bisa bantu yang ini gitu ya. Nah jadi saya pikir kalau kita memposisikan diri seperti itu, mau siapapun yang kita ajak bicara, pasti welcome. Pasti welcome karena memang di treatmentnya as a personal, bayangin gitu loh ya. Betul banget. Kebutuhan mungkin kebutuhan aku dan kebutuhan yang lain beda, tapi Ibu nge-treat aku sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Betul. One of the best ya. Nah, Bu Risa, kalau mundur ke belakang atau mungkin hal-hal paling sulit gitu yang kalau misalnya selama menjalani karir atau apa ya, pernah nggak sih dihadapi dalam sebuah pilihan-pilihan seperti perempuan-perempuan di luar sana, pilih karir atau keluarga, pilih karir atau anak gitu-gitu. Pernah nggak sih dihadapi yang kayak gitu-gitu? Jadi ada pastinya gitu ya. Tapi memang saya mungkin beruntung karena saya bekerja di perusahaan swasta yang memang tidak ada diskriminasi wanita dan pria. Dan bahkan kalau dilihat di kantor saya sekarang nih ya, apapun kantor-kantor sebelumnya gitu ya, itu memang wanita juga menjadi pimpinan. Bahkan di AIA ini kantor saya 50% jumlah pimpinan perempuan wanita dengan laki-laki itu sama besar. Sama banyaknya gitu kan. Jadi jadi saya beruntung kalau untuk pekerjaan saya tidak mengalami diskriminasi gitu ya. Nah, tapi memang pada saat anak-anak saya masih usia kecil ya, itu seringkali karena saya kan memegang beberapa negara waktu itu pernah gitu kan. Saya mesti travel keluar gitu ya, sehingga suka sedih kalau ngeliat anak-anak gitu ya. Dan mereka memang termasuk yang harus mengerti bahwa mamahnya kadang-kadang harus pergi gitu ya. Nah, jadi saya memang dengan mereka tuh selalu mengutamakan kualitas waktu. Walaupun itu masih kecil ya dulu ya. Sekarang sih udah besar-besar. Jadi mereka sudah bisa paham gitu ya.
Dan nggak kayak dulu, kalau dulu kan mesti ada ulangannya, mesti ada ujiannya, mesti dipanggil ada keperluan orang tua gitu kan ya. Nah, I'm sure atau mereka lagi performance, lagi tampil di sekolah, itu mungkin saya miss di situ ya. Nah, tapi saya gantikan dengan kalau emang ada waktu maksimum, saya langsung tutup dulu urusan kantor gitu ya. Baru saya tanya, bagaimana, how was your day, bla bla bla, dan saya lebih banyak menelpon. Gitu. Jadi karena komunikasi juga canggih ya dulu, sampai sekarang juga canggih. Iya, jadi memang bisa, dulu udah bisa video call gitu ya, dan kadang-kadang mungkin saya bawa mereka. Kalau mama saya bisa ikut, saya pasti bawa dengan babysitternya. Kalau memungkinkan, semaksimal mungkin saya bawa mereka. Sampai sekarang, kalau ada disuruh kemana-kemana, so I ask my kids gitu kan, do you wanna come along, mau ikut nggak gitu ya. Itu mereka ikut gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita liburan sendiri. Jadi mencoba untuk melibatkan dalam segala situasi dan kondisi. Iya. Jadi kalau buat anak-anak kerja juga nggak terlalu feels kerja banget ya, karena ada baby di situ, ada anak-anak gitu ya. Dan satu lagi buat ibu-ibu nih saya pesan, para ladies, memang yang paling penting sekarang pastikan tuntutan kehidupan kita bahwa kita tuh harus mungkin kerja 2 suami istri gitu ya. Jadi memang kita harus punya little angels around us. Nah, itu bisa saudara atau bisa nanny yang kita percaya. Jadi supir. Nah, saya tuh selalu diberikan little angels around me gitu ya. Saya punya supir dan mbak yang kerja sama saya sudah puluhan tahun. Nah, dan mereka untungnya adalah orang-orang yang pintar. Jadi mereka juga mengajarkan bisa bahasa Inggris, bisa matematika. Selain itu juga kami punya guru keluarga. Nah, jadi saya diberikan oleh Tuhan tuh orang-orang yang sayang sama saya dan anak-anak saya. Jadi bisa mengkompensasi kalau mamahnya nggak ada, itu kira-kira siapa sih yang bisa menggantikan? Gitu sih. Iya ya, apalagi di zaman sekarang ya, ini little angel yang dibentuk gitu ya, benar-benar bisa mensupport apa yang kita lakukan di luar, Bu Rista ya. Iya, itu tangan-tangan kanan dan kiri yang begitu luar biasa gitu. Kebetulan saya tuh, Mbak Maria tuh baru retreat, jadi makanya ditanya seperti ini, saya tuh merasa bersyukur sekali kalau dalam perjalanan hidup saya, itu saya dipertemukan sama orang-orang yang baik. Jadi saya merasa, aduh Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidupku. Gitu. Ibu juga fokus juga terhadap bagaimana perempuan itu harus terliterasi, harus melek secara finansial. Ketika aku tanya di awal, Ibu karir milih ya? Milih karena saya ingin punya kemandirian gitu ya. Nah ini, kalau yang Ibu lihat, seperti apa sih sebenarnya perempuan itu harus punya kemandirian dalam finansial menurut kacamatanya Bu Rista? Jadi untuk para ladies, kita tuh harus benar-benar mengerti mengenai lembaga keuangan tuh apa sih produk-produknya gitu ya. Nah, kalau di lembaga keuangan tentu ada perbankan. Tentu juga ada namanya perasuransian, tuh kita ada produk-produk perasuransian seperti jiwa, kesehatan gitu ya, atau pensiun dan lain-lain. Nggak boleh lagi punya alasan bahwa kita tuh nggak ngerti gitu ya. Karena flow of informasi itu datang dari mana-mana gitu ya. Jangan terlalu banyak kita habiskan waktu untuk baca gosip gitu, dengerin gosip gitu ya. Tapi tetap mesti kita memperbaiki diri atau membangun diri kita untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita maupun juga masa depan kita untuk nanti pensiun gitu ya. Untuk bisa mengerti produk keuangan apa sih yang kira-kira bagus gitu ya. Nah, setelah kita paham, baru kita bisa mengajak bicara suami, gitu tentunya. Jadi kita pahami dulu yang terbaik, gitu kan. Baru kita nanti diskusi dengan pasangan kita, gitu kan. Kira-kira apa sih yang mesti kita sisihkan, gitu kan. Apakah memang sekarang saat ini keperluannya untuk pendidikan anak-anak, ya otomatis kita ke sana, gitu ya. Baru kemudian kita sisihkan sedikit demi sedikit untuk pensiun, gitu ya. Karena saat ini masyarakat Indonesia, kalau saya mau bilang, harus punya kemandirian keuangan, gitu ya. Bahkan pemerintah juga sekarang baru-baru ini Bapak Presiden Prabowo itu juga menyampaikan kesehatan keuangan. Nah, kesehatan itu kan dari asuransi, keuangan itu otomatis dari ya keuangan lah ya, materi gitu. Jadi menurut saya itu tidak boleh kita lupakan sama sekali gitu. Pahami diri dulu, baru kita ajak diskusi, pahami keuangannya, baru kita dengan literasi, baru kita lakukan inklusinya setelah berdiskusi dengan pasangan kita. Wow. Gitu.
kita berharap ya perempuan-perempuan yang dengar Bu Rista hari ini, wah saya harus membuka lagi kasana saya tentang pemahaman saya terhadap keuangan. Iya. Nah kita butuh message nih dari Bu Rista untuk perempuan-perempuan yang mungkin sekarang lagi galau, lagi bingung, lagi harus lanjut karir atau jadi ibu rumah tangga, atau misalnya milih mau sekolah atau tetap kerja ya, misalnya perempuan-perempuan single nih Bu Rista. Mungkin ada message dari Bu Rista untuk teman-teman. Saya sangat mengagumi profesi sebagai ibu rumah tangga. Itu profesi yang luar biasa dan noble sekali, mulia sekali profesi sebagai ibu rumah tangga itu gitu ya. Dan nggak ada salahnya kita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan itu bukan suatu profesi yang kok rendah ya, cuma jadi ibu gitu ya. Tidak, itu mulia sekali. Dan ibu rumah tangga yang tangguh saat ini bisa dilakukan melalui banyak hal, tidak harus dengan berkarir gitu ya. Nah, jadi yang pertama memang tugas kita sebagai ibu itu kan ya untuk menjadi istri dan menjadi orang tua atau ibu dari anak-anak. Lakukan dulu fungsi itu gitu ya. Baru kemudian kita belajar untuk bisa melakukan hal-hal yang lain di luar kegiatan menjadi ibu rumah tangga. Nah, karena wanita-wanita ini sifatnya kan resilience ya. Itu resilience itu artinya adalah dia daya tahannya tinggi sekali gitu. Dia bisa melakukan profesi rangkap ya. Menjadi istri, menjadi ibu, menjadi anak dari orang tuanya, kakak dari atau adik, terus kemudian juga menjadi wanita karir, menjadi bos di kantor. Nah, itu saya yakin bahwa para ladies di luar sana tuh punya kemampuan untuk resilience memangku beberapa jabatan. Nah, dan itu tidak ada batasannya. Jadi kita sering salah bilang bahwa kita tuh terbatas. I can only do this. Tidak pernah ada batasan atas apapun yang bisa kita lakukan selama kita berkemauan tinggi. Nah, tapi kalau kita memilih juga menjadi wanita karir, itu juga hal yang luar biasa gitu loh. Karena kita bisa memanfaatkan diri kita di kantor, selain memang juga di rumah kita lakukan tadi, dan juga di kantor, dan kita juga bisa memiliki cakupan yang lebih luas lagi melalui profesi karir kita. Itu juga hal yang bagus, ditambah dengan uang yang kita dapatkan dari karir kita tentu saja memberikan kesempatan yang lebih besar. Yaitu kepada anak-anak kita untuk sekolah lebih tinggi, kepada saudara yang kita ingin bantu, atau bahkan kepada masyarakat yang secara khusus kita mau berikan tangan kita untuk membantu mereka. Jadi dua-duanya mulia banget. Mau jadi wanita karir, oke. Mau jadi ibu rumah tangga, oke banget. Dua-duanya oke banget. Wah, luar biasa sekali. Ini kita banyak dapat masukan insight dari Bu Rista ya. Memang perempuan itu bisa melakukan apa aja, bisa dikasih kesempatan apapun gitu ya. Dan kalau misal dikasih ruang yang lebih luas, biasanya akan berkembang, bukan cuma berkembang, berbuah gitu ya. Dan bisa jadi berkat baik terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Itu ya, perempuan tuh kayak gitu ya. Benar sekali. Thank you so much Bu Rista udah ngobrol-ngobrol di Top Woman Talk. Jangan bosan-bosan. Semoga bermanfaat. Pastinya ini lagi dan lagi memberikan insight baru untuk teman-teman perempuan di luar sana yang ketika abis nonton podcast kita tadi, oh iya ya, bisa juga ya kayak gitu gitu ya. Oh iya ya, perempuan tuh harus seperti itu. Dan kisah-kisah yang menarik ini memang selalu kita sajikan, kita kemas baik juga untuk memberikan dampak baik untuk perempuan di luar sana. Once again, thank you so much. Terima kasih Mbak Maria. Selalu happy terus. Beri saya salam untuk sehat keluarga. juga buat Mbak Maria. Dan terima kasih juga ladies sudah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin kita Fresh from the Oven ada di Spotify. Jangan lupa juga untuk dengerin kita dan juga nonton kita di YouTube channelnya Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Follow Instagram kita juga di @cuap_cuan. Kita juga hadir di CNBC Indonesia TV. Thank you so much. Maria dan juga Ibu Rista pamit. Terima kasih. Bye, ladies. Bye-bye.